Saya Dream ini tuh villa keluarga yang terkoneksi sama alam Lembang. Ketika mereka datang ke sini, mereka merasakan sesuatu yang berbeda dengan di rumah, dan ketika pulang mereka tuh refresh gitu, dan mungkin ada sedikit inspirasi yang bisa dibawa dari pengalaman ruang yang mereka rasakan di villa ini. Halo, saya Hendro, saya arsiteknya Ruang Raya. Oke. Untuk konsep awal dari saya Dream Villa ini, pada dasarnya saya mau bikin villa yang terinspirasi dari konteks sekitarnya, dari lingkungannya. Di Lembang ini kan yang banyak pegunungan, banyak lahan-lahan berkontur. Nah, saya tuh makanya desainnya dibikin banyak lengkungan seperti ini karena inspirasinya dari situ, dan pengen bikin villa yang seolah-olah tuh tumbuh dari konteks sekitarnya. Kalau untuk luas tanahnya, ini kan ada 2 kafling ya, totalnya 661 meter persegi di luar dari bonus jalan di depan kafling ya. Untuk luas bangunan per villanya itu kurang lebih sekitar 400-an meter persegi. Total ada 4 kamar untuk masing-masing villa, jadi 2 villa ada 8 kamar. Untuk strategi perancangan masa villa ini kan ada 2 villa ya, yang dengan denah yang tipikal. Nah, masing-masing villa itu karena di sini lahannya berkontur, itu didesain mengikuti konturnya. Jadi masing-masing villa itu nanti ada 4 level, mulai dari lower ground, ground, terus upper ground, sama kita sekarang ada di lantai 1, tempat di mana living roomnya banyak. Kalau misalkan strategi secara 3 dimensinya, itu tadi ya karena inspirasinya banyak lengkungan di sini, alam Lembang ini sendiri gitu. Makanya desainnya tuh banyak menerapkan lengkungan, bukan hanya secara bentukan tembok, tapi juga lengkungan itu diterapkan sampai ke plafon, terus detail-detail seperti pintu dan jendela. Saya tuh ngerasanya kayak itu bener-bener sesuatu yang dibangun gitu, ditempel gitu. Jadi kayak out of place. Kalau misalkan dia melengkung, dia seperti yang dikonsepkan di awal, seolah-olah tumbuh dari konteksnya. Untuk material yang ada di bangunan ini yang terkait sama entrance ya, itu di area outdoornya itu kita pakai batu pecahan marmer. Kita manfaatkan, kita tata ulang lagi, jadi dia membentuk seperti mozaik natural gitu untuk area luarnya. Nah, untuk villa yang tipe Mecca, di bagian foyer-nya itu kita akan ketemu sama keramik bermotif. Di foyer-nya itu akan ketemu sama 3 tangga yang berbentuk spiral, dan kalau misalkan kita ngelihat secara keseluruhan, sebenarnya 3 tangga spiral ini tuh kalau kita lihat secara denahnya, mereka tuh sebuah oval yang saling menerus, dan materialnya menggunakan keramik bermotif terakota. Untuk kamar utama yang di tipe Mecca ini, kami menggunakan material berwarna biru, bernuansa biru. Jadi nanti ada tegel warna biru, ada tegel bermotif dengan nuansa warna biru, terus keramik subway di lantai dan di dinding, dan untuk di kamar mandinya ada keramik bermotif berwarna biru dan mozaik square berwarna biru. Untuk kamar-kamar yang ada di level 2 sama di lower ground, di upper ground sama di lower ground itu dia ukurannya berbeda sama kamar yang di level ground. Dia ukurannya sedikit lebih kecil, tapi masing-masing kamarnya tetap punya kamar mandi. Kalau di tipe yang Mecca ini, setiap kamarnya juga didesain dengan warna tile yang berbeda-beda. Jadi nanti ada kamar warna hitam, kamar warna hijau, sama kamar warna pink. Nah, nanti tegelnya semua motifnya beda, warnanya beda, baik itu di kamar maupun di kamar mandi di setiap kamar-kamarnya itu. Untuk setiap kamar-kamar di saya Dream Villa itu ada 1 jendela besar dan 1 jendela kecil. Di jendela besarnya itu nanti juga akan ada window bay-nya. Nah, itu memang dari awal dirancang karena kan di sini kan view-nya bagus dan udaranya enak gitu. Jadi setiap kamar itu saya siapkan tempat di mana orang tuh bisa duduk terus merasakan udara enaknya Lembang sambil ngelihat view dari kamar-kamar itu gitu. Memaksimalkan potensi dari Lembangnya gitu dalam kaitan view sama udara.
Nah, kenapa di Saya Dream Villa salah satu point of interest-nya itu tangga? Karena tadi ya kan di lahan berkontur dan mau nggak mau jadi kan bangunannya harus didesain berlevel. Nah, untuk memberikan pengalaman ruang yang menarik nih, makanya tangganya didesain sebagai salah satu ikonnya gitu. Jadi didesain berbentuk spiral, berbentuk oval itu tujuannya supaya memberikan pengalaman ruang yang berbeda sama yang ada di rumah. Terus juga kalau misalkan mau untuk di foto-foto jadi bisa jadi satu spot yang fotogenik. Nah, terus dari setiap level di tangga ini tuh nanti akan memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Kenapa living room-nya didesain di level paling atas? Karena kita kan mau mengekspos view-nya ya, dan udara Lembangnya. Nah, logika sederhananya semakin ke atas view-nya akan semakin bagus. Gitu. Makanya living room-nya dikumpulin jadi satu di atas dan dibikin satu level yang besar gitu. Karena untuk mengakomodir kalau misalkan ada keluarga kumpul gitu, misalkan tadi sampai 20-an orang masih bisa nyaman nih gitu, dan terbagi ke dalam beberapa area tapi semuanya terhubung. Jadi misalkan mau ada yang nonton TV, mau ada yang sambil makan, mau ada yang sambil berenang gitu, semua tuh bisa saling berinteraksi. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul, yang ngumpul bareng semuanya di lantai ini. Kalau rasa yang hal yang saya rasakan ketika bangunan ini berhasil terbangun, kombinasi antara amazed dan saya tuh bener-bener pengen mengapresiasi ya dari kontraktor sama owner juga gitu. Karena kan saya di sini kan lebih kayak memfasilitasi dan mewujudkan visi ownernya kan. Dari awal ownernya yang punya cerita pengen membuat villa seperti apa. Nah, itu yang saya coba wujudkan di sini. Terus ketika kontraktornya juga tim tukang yang bekerja di sini di cuaca yang dingin Lembang gitu, dan ketika musim hujan sorenya hampir selalu hujan. Nah, mereka kan yang mewujudkan itu gitu, dan saya mengikuti prosesnya hampir setiap bulan supervisi ke sini. Jadi ketika berhasil ini terbangun sesuai desain tuh kayak ternyata possible ya bangunan dengan kesulitan seperti ini untuk dibangun di Lembang gitu, di Indonesia, dengan kemampuan ketukangan di Indonesia sekarang. Perkenalkan, saya Anis Barokah, dan di samping saya Windy Aryani. Kita berdua adalah owner dari Saya Dream Villa. Jadi awal mulanya ketika melihat hasil arsitek dari Mas Hendro membangun suatu rumah, yang rumahnya itu yang berada di Bekasi dan bentuknya itu melengkung-melengkung, dan istri saya pun suka. Akhirnya saya menemui Mas Hendro untuk menggambar villa saya yang ada di Lembang. Wah, ini sih lebih daripada ekspektasi kita ya, karena kita jujur nggak pernah expect ternyata villanya tuh bakal segede ini, semewah ini, luar biasa, setiap detail dan sudutnya itu benar-benar diperhitungkan banget ya. Beliau juga paham betul bahwa setiap detailnya itu harus bisa jadi instagramable, karena sekarang orang foto duduk di jendela ini kayak kita sekarang udah bisa berfoto gitu kan, duduk di sudut mana dia udah bisa berfoto, di lengkung tangganya dia udah bisa berfoto. Jadi ini benar-benar apa yang kita nggak bisa tuangkan dalam sebuah gambar itu Mas Hendro tuh udah bisa mewujudkannya, bukan hanya dalam sekedar gambar tapi wujud asli nyata dalam sebuah struktur bangunan dan interiornya benar-benar detail. Kalau dari aku, selain di bentuk tangganya, paling untuk berkumpul keluarga itu di area dapur sama area tempat makan ya. Karena di area tempat makan tuh kita bener-bener bisa dapat experience seluas mata memandang gitu loh. Jadi kita bisa dapat view-nya, udaranya yang sejuk yang nggak kita dapatkan, atau mungkin orang yang menginap di kita juga mereka nggak bisa dapetin itu di kota-kota mereka ya gitu. Sebenarnya dari RAB yang ditentukan awal sampai dengan tahap pembangunan akhir sih ya memang ada lebih sedikit karena memang kita posisinya di lembah. Karena kita ada tambahan dari tiang pancang gitu kan, supaya ketika tanahnya lembek dia tidak mengganggu kontur dari bangunan ini. Tantangan terbesarnya itu ada pada saat pembuatan plat lantai, masing-masing plat lantainya. Karena kan ini kan bentuknya melengkung ya, jadi itu tuh untuk pembuatan bekistingnya jauh lebih sulit. Plat lantainya juga kan harus didukung sama struktur pembalokan, dan di bawahnya juga ada pemipaan. Nah, untuk mempertemukan ke semua elemen itu sebenarnya sangat challenging gitu. Jadi pada saat pembuatan bekisting dan menggabungkan bekisting plat lantai, bekisting struktur, balok sama pemipaan ketika membuat plat lantai, di situ tuh tantangan terbesarnya sebenarnya ada di situ. Gitu.
Ketika merancang pembuatan denahnya, saya udah menyadari bahwa konsekuensinya, tantangannya akan ada di sini. Terus kalau misalkan cara menghadapinya gimana, ya nggak ada, dijalanin aja gitu. Berproses, kita pelan-pelan bikin bekistingnya secara maksimal, memastikan pembesiannya kokoh, kuat gitu. Jadi ketika nanti dicor udah pasti aman, terus sesuai sama bentukan denah yang diharapkan sama desainnya gitu. Saya Dream ini tuh villa keluarga yang terkoneksi sama alam Lembang gitu sih. Kalau disederhanakan dalam satu kalimat seperti itu ya. Jadi di sini keluarga bisa berkumpul, merasakan sesuatu yang mereka nggak rasakan di rumah, tapi tetap setiap ruangannya, baik itu di kamar, di living room, di swimming pool, itu semuanya itu terkoneksi langsung dengan alam Lembang. Dan ketika pulang mereka tuh refresh gitu, dan mungkin ada sedikit inspirasi yang bisa dibawa dari pengalaman ruang yang mereka rasakan di villa ini.